Sobat Kreatif, itu dia tadi kamu baru aja dengerin apa tuh? Tenang. Jadi hal ini deh yang bakal ada bahas juga di Numpang Nampang kali ini. Yang namanya Numpang Nampang berarti ada nggak sendirian dong. Tapi nih ada udah alhamdulillah nih terhubung dengan narasumber kece kita juga untuk di sore hari ini. Langsung aja kita say hi dulu ya. Assalamualaikum, hai. Waalaikumsalam, RRRI Tanjung Pinang. Wah, semangat banget nih Bang Adep. Seneng deh kalau kayak gitu tuh juga ikutan semangat. Udah sore kan biasanya lemes, tapi karena dengar suara Bang Adep langsung wow, keren nih. Harus semangat dong, walaupun Jakarta sekarang lockdown ya. Jadi kita harus tetap semangat walaupun ada pandemi gitu. Wow, oh iya Bang Adep di Jakarta nih. Abang udah berapa lama sih Bang tetap di Jakarta kalau boleh tahu juga? Jakarta emang udah dari lahir ya, udah di Jakarta. Oh, orang Jakarta nih ya. Jauh nih, keren dong. Oh, karena lockdownnya juga udah lumayan lama juga kan. Bahkan sebelumnya juga udah sempat ada lockdown kan, Bang? Ya, iya, tapi di hari ini sampai tanggal 20 ini semua aktivitas emang dibatasin ya, termasuk mall-mall juga ditutup gitu, kafe juga sama, dan ya rencana katanya sih bulan Juli ini kata sekolah mau dibuka ya, cuma karena keadaan seperti ini kayaknya mungkin sekolah ditunda dulu untuk buka lah gitu. Wow, waduh, bukan wow lagi nih. Kalau biasanya kan ya libur nih sekolah enak di rumah aja. Taunya dikabulin, ya ampun jadi kangen sekolah deh. Aduh. Pastilah kita semua pada kangen, apalagi gue sendiri ya kangen juga yang namanya manggung gitu. Udah lama juga nggak manggung nih. Nah, ngomongin tentang manggung juga nih Sobat Kreatif, kamu tahu nggak sih kalau Numpang Nampang kali ini ada barengan Kak Adep Chudaiva sebagai drum instructor. Bener banget Bang? Bener sekali. Wih, oh iya, jadi kan tadi Adel udah baca nih ya tentang profil Abang tuh gimana. Banyak banget dong konser yang udah pernah Abang lakuin. Ada roadshow juga. Dan itu nggak hanya sekali dua kali, hampir seluruh radio Republik Indonesia nih Abang jelajahin. Bener, udah se-Indonesia kayak dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai Papua kayaknya. Wow, keren banget nih Bang Adep. Oh iya, dan ternyata juga nih ya, Abang itu memang udah musik sejak Abang remaja. Iya, bener. Itu memang dari apa ya, dari ada bakat tersendiri atau ada turunan juga atau gimana sih Bang ceritanya kenapa bisa? Enggak sih, awalnya sih sebenarnya hobi ya, jadi hobi yang gue emang hobi main musik gitu hobi gue, jadi kita sering ikut pensi sekolah dulu sampai akhirnya ikut festival band, terus menang waktu itu rebutin piala gubernur Jakarta ya, zamannya Fauji Bowo waktu itu gubernurnya, dan dari situ kayaknya udah mulai terlihat serius banget kayaknya main musik. Cuma waktu itu karena orang tua emang nggak terlalu setuju ya, karena orang tua zaman dulu tuh kayak mau ngapain sih main musik gitu kan, ingin kerja deh gitu, intinya kayak musik tuh kayak belum jadi sebuah profesi yang menjanjikan ya di tahun-tahun itu ya. Ya udah akhirnya gue mesti kerja, cuma seiring waktu berjalan ya, karena mungkin itu bukan passion gue, bukan hasrat gue, bukan apa ya, bukan kesukaan gue, maksudnya jadi gue kayak ngerasa ini kayak bukan dunia gue dah, jadi akhirnya gue mesti keluar dari kerjaan gue. Terus orang tua gue tuh sempat marah waktu itu, apalagi bokap gue gitu kan, dibilang mau kok nggak kerja, gue bilang gue kesal, gue nyaman macam-macam. Terus dia kerja apa, gue bilang gue pengen main musik. Oh kayak udah main musik, kalau pengen main musik ya udah mulai dari sekarang cari uang sendiri gitu. Itu posisinya Bang udah tamat sekolah tapi kan? Iya, oh ya udah gue bilang ya kalau misalnya mesti di survive lah tuh ya bertahan hidup lah ini dengan bermusik, maksudnya nyari duitnya emang dari musik gitu. Pada itu cuma jadi guru-guru pengganti dulu, jadi guru-guru backup lah, sampai akhirnya mulai sampai akhirnya ya udah main sama drummer hebat Indonesia, musisi hebat Indonesia ya 2 tahun lalu pernah diajak konsernya ini ya Mas Erwin Gutawa gitu, ngiringin Cinta Kuya itu anaknya Uya Kuya gitu. Jadi sampai akhirnya udah benar-benar anaknya udah bisa survive di musik, mereka akhirnya bangga gitu. Jadi misalnya kayak ada kumpul keluarga nih, biasanya suka diomongin itu Adif kemarin Abi gimana gitu, sampai akhirnya gue 2 tahun lalu juga
sempat ada tour di luar negeri, di Malaysia, dua titik di Pulau Sabah sama di Kuala Lumpur gitu. Itu diceritain, ya mungkin kalau waktu itu gua kerja di balik meja, ya mungkin gua nggak diceritain sih. Wih, bener-beneran ini pejuang mimpi banget. You live your dream, man. Keren loh. Iya dong, harus bermimpi dong. Wah, jadi ini juga jadi sentilan sih Bang buat Adel karena kayak ragu dengan mimpi. Ternyata ya udah berontak aja selagi memang itu jalan yang benar ya Bang ya. Tapi ini deh, Adel juga ngeliat di YouTube Abang nih ya. Abang ini sempat juga konser kemerdekaan barengan DPD Papri. Papri. 4. Ya, jadi Papri itu kayak persatuan artis, penyanyi, pemusik, pencipta lagu Indonesia ya. Jadi kebetulan itu Papri yang di Jakarta gitu, karena banyak Papri di beberapa daerah. Dan ya di situ bukan cuma penyanyi sekedar pop doang, cuma ada genrenya dangdut, ada yang nge-rock gitu, ada yang kita mainin kayak musik Latin juga gitu. Jadi intinya tuh kayak apa ya, karena mungkin gue main dengan berbagai macam musik ya, jadi hampir semua genre juga udah gue mainin gitu. Jadi pas sekarang ya mungkin udah intinya kayak main udah mau main ini nggak dangdut nggak? Ayo boleh. Serius, ih keren banget. Iya ya, paling kalau dangdut sih yang penting harus tahan aja vokalis. Oke deh. Tapi kan di awal nih Bang ya, di profil Abang sendiri, Abang itu awalnya tertariknya sama gitar. Dan sekarang itu ke drum itu gimana ceritanya Bang? Ya awalnya sih emang sebenarnya udah dari kecil sih gue udah ketahuan pengen main drum ya. Dari gue kecil gue suka mukulin kaleng-kaleng. Oke. Kaleng susu, kaleng biskuit tuh gue suka gue pukul-pukulin sampai waktu itu nenek gue mau sholat suka teriak gitu. Mau sholat lu. Cuma ya gitu ya tadi gue bilang kan, karena tahun-tahun 90-an itu ya mungkin sekolah musik belum banyak kayak sekarang ya. Jadi itu mau les juga susah, jauh ya gitu. Kalau sekarang kan udah kayak ini kan apa? Musik. Mana-mana. Gitu, jadi seperti itulah. Dan ternyata Bang Adef juga jadi guru musik nih di mana-mana sekarang. Keren banget loh sahabat kreatif. Itu beneran Bang. Banyak banget nih ada baca. Iya emang, jadi gue juga sempat pernah ngajar di sekolahnya Ahmad Dhani ya, terus ngajar di sekolahnya Gilang Ramadan juga, terus ngajar di ya banyak tempat lah. Cuma sekarang gue lebih milih 3 sekolah aja, jadi kayak sekolahnya Mas Erwin Kutawa, Purwacaraka, sama sekolahnya Enonya netral gitu ya, Eno Drum School. Ya tadinya sih gue ngejalanin semua, cuma karena ya gue juga main juga, maksudnya main ini gue sering tour juga kan beberapa daerah gitu. Kadang waktu gue agak susah juga, jadi karena gue gak enak juga sering bolos ya, maksudnya bolos nggak bisa ngajar, akhirnya mungkin gue lebih milih kayak udah 3 sekolah aja lah yang masih bisa gue pegang gitu. Kalau yang lain mungkin agak susah gitu, karena emang ya guanya kan cuma 1 bukan 2. Iya juga, bisa juga nih Bang Adef. Jadi kalau untuk ngatur waktunya sendiri itu apalagi sekarang lagi pandemi nih Bang. Kalau biasanya kan Abang datang nih berarti ke sekolahnya kan? Dan karena lagi pandemi ini berarti virtual juga dong Bang? Ada yang virtual juga? Iya, jadi kita ini sih dalam jaringan ya. Jadi kita pakai aplikasi Zoom, misalnya mau murid gue kasih PDF ya, PDF tuh kayak filenya gitu ya. Terus dia mainin, gue juga ngeliat. Jadi kita sama-sama lewat jaringan, karena emang ya belum memungkinkan Kak untuk Jakarta tuh namanya bertatap muka gitu, karena ya bisa dibilang emang situasi emang kayak kembali kayak Maret tahun 2020 ya, udah lockdown gitu ya. Karena kalau kemarin-kemarin kan masih dilonggarkan. Kalau sekarang kayaknya udah emang benar-benar udah harus lockdown. Kalau nggak makin banyak lagi korban gitu, makin banyak lagi, karena semakin banyak kita mobilitas gitu ya, semakin virus ini makin nggak bisa nurun, makin berkembang gitu kan. Sedangkan keselamatan ya warga kan memang harus diselamatkan kan gitu. Karena kalau nggak gitu ya pemerintah juga bakalan gagal gitu menyelamatkan rakyatnya gitu kan. Gitu sih. Oke deh. Dan tadi kan Adel juga sempat nonton nih Bang dari lagunya Bang yang Akhir Zaman Semakin Dekat. Terus ada di keterangannya itu Chudaiva Conspiracy. Itu maksudnya apa tuh Bang? Asal jangan corona konspirasi aja.
Oke. Bahaya kali itu. Itu ada maknanya nggak sih Bang dibalik dari keterangan yang Abang buat di YouTube sendiri? Oke, jadi band ini mungkin udah dari tahun 2017 sih. Waktu itu band ini cuma namanya Cudaiva band aja lah, yang belum ada konspirasi. Karena konspirasi itu bakalan ada sebuah melakukan hal yang besar ya, karena kan konspirasi nih gitu kan. Makanya jadi intinya kayak gue pengen apa ya, ibaratnya mainin musik tuh kayak ya tadi gue bilang kan, gue udah mainin berbagai genre gitu, sampai gue pernah main musik cuma buat dapet cewek cantik juga pernah gitu kan, kesampaian gitu. Alhamdulillah ya berarti. Cuma sekarang kayaknya mungkin kayaknya pengen main musik tuh agak sedikit berbeda ya. Maksudnya dalam arti kata gue pengen ada unsur religinya sama unsur distorsi, maksudnya metal gitu. Jadi kalau tadi didengar lagunya mungkin kayak berasa kayak lagi di padang pasir deh nih gitu. Sebenarnya takut sih Bang, karena langsung kayak wow kenapa serem ya. Ini terinspirasinya dari mana juga boleh dong Bang Adel tahu sama sahabat kreatif lain? Yang pasti apa ya, gue suka sama Mesir ya. Jadi waktu itu emang apa ya, gue melihat Mesir tuh kayak negaranya mungkin kayak apa ya, bisa dibilang kayak banyak sejarah lah, karena emang ada Sphinx, ada piramid gitu ya kan, termasuk ya ada di sana dulu juga ada dulu Firaun gitu kan, ya, mungkin di Al-Quran juga ada kan Firaun disebutin ya, Nabi Musa juga di sana gitu. Sebenarnya banyak lah ibaratnya tuh Mesir tuh banyak peninggalan sejarah, banyak yang umat Islam juga pasti di sana juga banyak sejarah-sejarahnya gitu, ada juga di Al-Quran. Dan jadi kayaknya gue mau coba ngangkat bahwa apa ya, mungkin sekarang ini ya kita emang bisa dibilang mungkin kayak main musik, main musik religi nih, ya mungkin udah ada Opik, udah ada Nisa Sabian, ya, mereka emang religi aja gitu. Kalau gue sekarang mau coba gabungin bahwa ada sisi Islaminya sama metal nih, maksudnya kayak gini loh, misalnya gue coba namanya mungkin bersiar, berdakwah gitu, maksudnya ya mungkin kalau anak muda dikasih tahu Ustadz nih ceramah main musik pasti nggak masuk kan. Nah makanya kalau lewat musik ini mungkin wah kayaknya asik nih musiknya nih gitu. Jadi kayaknya gue lebih ke apa ya, mungkin gue nggak bisa berdakwah ya karena kan gue bukan sekolah agama gitu. Jadi gue coba namanya lewat berkarya aja deh. Mudah-mudahan mungkin dengan seperti ini mungkin ya orang mungkin image-nya kalau metal itu satanik, metal itu kriminal, karena apa ya, intinya kayak tidak benar gitu. Cuma gue coba merubah mindset masyarakat bahwa ini loh musik gue kok bisa dikatakan gue tidak mengajarkan jadi orang sesat kok gitu. Jadi gue mengajak orang untuk jadi apa ya, jalan yang lurus lah, ihdinas siratal mustaqim gitu ya kan, menuju jalan yang lurus gitu. Dengan ini nih yang dari gue nih gitu kan. Benar. Oke, Bang Adef, ini memang nama asli Bang Adef Cudaiva. Iya benar, asli. Wow, keren juga ya. Itu lama panggung loh Bang. Wih, kok keren banget sih. Oke deh. Tapi lagu sendiri tuh baru kayak instrumennya aja nih Bang. Jadi kira-kira kapan nih bakalan ada memang apa ya, ada suaranya, ada kayak lirik lagunya deh. Oke. Jadi sebenarnya emang waktu itu emang band ini udah jalan sih, cuma karena ya tiba-tiba emang ada lockdown gitu ya. Jadi emang kita mau mobilitas nggak boleh terlalu banyak gitu, karena emang ya takutnya nanti kalau sering bertemu ya malah makin apa ya, mungkin takutnya dia bawa virus atau gue yang bawa virus. Ya mendingan kita selama ini kita coba namanya komunikasi lewat Zoom atau lewat apa. Cuma kita dibilang sempat ada kita mau langsung ini ya masukin vokal, cuma ya belum dulu, nanti tunggu berapa minggu ini kayaknya kalau mungkin udah turun nih ya karena apalagi kan udah ada vaksin sekarang ya. Jadi apa ya, kalau gue sendiri juga udah divaksin gitu ya, mungkin buat sahabat kreatif nih di Tanjung Pinang yang belum vaksin, ayo segera vaksin, karena mungkin kalau udah divaksin semua ya mungkin 80% kalau masyarakat Indonesia udah divaksin, mungkin kita pandemi ini bisa cepat turun sih. Amin. Iya gitu. Amin. Dan alhamdulillah Bang Ade berarti udah vaksin pertama atau vaksin kedua tuh Bang? Ini udah vaksin pertama sih, mungkin nanti minggu depan kayaknya ada jadwal vaksin kedua kayaknya. Oke deh, tapi
Tapi kayaknya untuk sekarang kita break dulu ke lagu nih Bang. Jadi biar makin penasaran juga nih Sobat Kreatif mau bertanya. Mungkin juga ada tip nih buat aku sendiri mulai. Karena suka ngelihat orang main drum. Tapi aku sendiri pas kontang-klantingin drum kenapa nadanya beda. Boleh gak nih Bang teradennya kayak gitu? Jawabnya sekarang apa pas lagu nih? Kayak kita break lagu aja deh ya. Oke deh. Penasaran. Yoi, Sobat Kreatif, Adel dan YouTube kan kamu nanti bakal langsung dijawab oleh ahlinya. Only on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Saya Bang Adef tadi awalnya bermimpi walaupun sempat ada sedikit cekcok ya Bang ya? Yap, benar. Tapi karena berjuang, keren banget. Justru kebanggaan keluarga nih sekarang jadinya keren nih. Tapi Bang, tadi kan kita kayak di awal nih ya, Adul mau nanya nih, juga mewakili Sobat Kreatif nih ya, yang sebenarnya tuh diam-diam punya bakat juga. Terus hobinya juga sama nih kayak Abang, di awal suka ya palingan di kelas getok-getokin meja, terus nyanyi. Tapi sebenarnya punya bakat nih. Ada nggak sih Bang sebenarnya tips dan trik dari Abang nih untuk main drum deh, apalagi buat pemula juga? Apa aja itu Bang? Oke, jadi sebenarnya kalau emang pengen main musik ya maksudnya kayak gue kayak hobi gue kayak musik nih, gue kayak musik tuh kayaknya gue seneng gitu ya, why not, kenapa nggak coba les aja atau kita mungkin belajar gitu, karena emang nggak ada salahnya kok, namanya kita belajar musik itu kan positif ya, maksudnya musik itu bisa dijadiin kayak terapi, terutama kayak murid-murid yang berkebutuhan khusus gitu ya kayak autis, itu disarankan pasti belajarnya drum gitu, karena emang katanya buat terapi otaknya, otak kanan otak kirinya, karena drum itu kan kayak ngebagi koordinasi ya tangan sama kaki gitu, nggak boleh sama mainnya, terus kita mainnya dengan berbagai macam yang kayak memisahkan antara tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, itu jadi kan butuh konsentrasi kan. Dan biasanya sih kalau dilihat mungkin murid-murid drum tuh kebanyakan anak kecil, karena anak kecil emang sukanya mukul-mukulin gitu, daripada mukul-mukulin gak ada hasil kata orang tuanya, udah les aja di sana gitu. Oke. Terus Bang? Ya intinya kayak drum itu ya punya peranan penting ya dalam sebuah band terutama ya gitu, karena emang dia menjaga tempo gitu, dan biasa sih drummer itu setia karena tempo aja dijaga, apalagi kamu. Wih, gombal nih. Langsung aja Sobat Kreatif buat kamu yang tertarik, ntar Adel bisa nih, kamu tinggal hubungin aja Instagramnya. Tapi serius deh ya, kalau misalnya kamu Sobat Kreatif stalking Instagramnya Bang Adef, banyak banget prestasi Bang torehin, dan gak main-main ya Bang, bisa internasional loh. Terus Bang Adef juga udah sempat ngelaksanain seminar nih. Biasanya kalau seminarnya Abang ngebahas tentang apa aja tuh Bang? Seminar ya kita kebetulan ada pernah ngajar di kampus juga di Universitas Nasional Indonesia ya, malah ibaratnya. Gue di situ ngajarin ke mereka anak-anak mahasiswa menurut gue ya, jadi bukan yang baru bisa main drum, kebanyakan sih udah pada bisa main drum ya, jadi bukan yang dari basic, karena emang anak kampus senang main musik kan, ada UKM gitu. Dan biasanya kalau gue ajarin sih ke mereka lebih ngajar, ada gini loh, banyak musisi hebat Indonesia gitu ya, terutama mereka nggak bisa baca gitu, maksudnya jadi banyak anak kampus, anak-anak yang bisa main musik cuma reading gitu, baca toge kalau dibilangnya, kan kayak toge itu, nah, baca not balok itu mungkin kurang begitu paham gitu mungkin. Nah itu yang lebih gue ajarkan ke mereka, ini belajar reading, karena emang reading itu penting ya. Jadi maksudnya kayak gue kan ikut orkestra ya, jadi sempat main sama Mas Erin Gutawa itu. Ya waktu itu juga ditanyain sama kayak jatuhnya tuh kayak MD lah, musik direkturnya di orkestra Mas Erin Gutawa tuh nanya, Dev, lu baca bisa kan? Bisa. Ya udah kalau mau bisa, ya udah mau ikut main orkestra, ya mau gitu. Ya udah akhirnya ngasih part gitu, ngasih bacaan gitu. Jadi emang kita bisa dibilang kayak gini loh, maksudnya main musik sekarang tuh udah jarang yang namanya ngulik, ngerti ngulik, jadi ngulik dengar pakai musik terus kita ngikutin gitu, udah agak jarang sih, karena mungkin apalagi kita main, kayak gue pernah mainin, jadi waktu itu gue pernah gantiin drummer itu jadi ngiringin kayak ibu-ibu sosialita gitu lah, dansa gitu, ngerti kan? Oke, ngerti yang gitu. Jadi ada musik Latin, ada
pokoknya musik salsa, macam-macam deh yang buat ibu tuh joget-joget dansa gitu. Sosialita deh ya, Bang ya. Jadi waktu itu ngasih lalu cuma hitungan seminggu 40 lagu, kan nggak mungkin gue bisa 40 lagu. Jadi gue bilang ada ininya nggak, ada apa partnya nggak? Oh ada ya udah. Akhirnya karena gue bisa baca ya alhamdulillah sih gue bisa melewati itu semua. Mungkin kalau nggak bisa baca agak susah ya, kita ngapain 40 lagu dalam waktu seminggu tuh, waduh berat banget. Gitu. Intinya kalau baca tuh lebih mudah aja, kayak apalagi main orkes ya. Itu kan harus sama ya, tuti-tutinya, tuti itu kayak part yang harus sama gesekan biola, tet, itu kan harus mesti sama kan ngambilnya. Nah kalau baca kan kita lebih, tahu nih pasti di menit keberapa nih ada main bareng gitu. Kalau ngapal ya takutnya yang tadi gue bilang, Bang ya, Bang ya. Apa ya, lu bisa gitu maksudnya ngapalin lagu. Cuma kalau keadaan lu lagi maksudnya ibaratnya habis diputusin pacar kan galau ya juga. Tapi emang kalau kayak gitu berarti banyak juga dong tragedi yang udah pernah Abang alamin. Tadi ada juga sempat stalking nih, ada tragedi di akhir tahun. Yang pasti itu tragedi karena gue main drum mungkin dulunya diporsir ya, maksudnya gue sehari bisa 8 jam gitu. Buset. Kagak loh 8 jam. Itu mah berhenti misalnya pagi 2 jam, siang 2 jam. Ya kalau ditotalin sih 8 jam juga sehari gitu, nggak langsung 8 jam. Intinya karena emang terlalu banyak diporsir latihan, terus kita juga apa ya bisa dibilang kayak gue pernah rekaman waktu itu 12 jam ya. Jadi waktu itu 12 jam, gue ingat banget 12 siang jam 10 pagi, pokoknya antara jam 10 pagi terus kelarnya tuh hampir jam 12 malam lah. Jadi istirahat tuh gue cuma makan roti doang. Jadi karena emang ngejar target ya, jadi mesti kelar. Jadi ya istirahat tuh cuma makan roti doang. Ya, cemilan lah, gue gak mau kenyang-kenyang karena kalau makan nasi takutnya kenyang kan. Jadi intinya gue jadi nggak bisa main drum dengan full. Akhirnya cuma breaknya cuma sholat sama ya itu makan cemilan. Nah dari situ mungkin karena ya hampir sering kejadian yang main drum terlalu keras dan lama, akhirnya ya mesti apa ya jatuhnya kayak cedera sih. Jadi yang mesti rehat sebentar berapa bulan gitu. Akhirnya sekarang sih udah bisa main lagi, cuma ya gue nggak mau ngulangin kayak dulu lagi, maksudnya yang main drum yang ya udah kalau misalnya 2 jam aja, udah nggak usah kayak dulu lagi 8 jam gitu. Jangan ada ntar kayak mayat hidup ya. Kerja kayak bisa langsung teng. Oke deh, jadi itu tragedi di tahun 2020. Tapi ada nggak sih Bang selama Abang mungkin juga seminar, terus juga show segala macem, pernah nggak nih ada kejadian lucu? Pengalaman lucu ada ya. Jadi waktu itu gue pernah ada tur ke daerah Kutai Kartanegara, itu Tenggarong ya. Jadi kerajaan Kutai itu di daerah ini masuknya kabupaten. Jadi dari Balikpapan tuh mesti naik mobil 3 jam atau 4 jam, habis itu mesti naik perahu lagi. Jadi karena emang waktu itu jembatan lagi roboh, jadi emang situasinya emang ya masuknya sih udah kabupaten. Dan waktu itu gue berpikir bahwa di sana kayaknya nggak ada supermarket apa. Terus gue punya kebiasaan dari kecil tuh minum susu gitu ya kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi waktu itu gue punya kebiasaan mesin kotak. Gue masukin di cup bening tuh yang buat gula. Jadi kan kelihatan kan. Gue tutupin itu pakai baju, pakai hitam. Gue sengaja X-ray nggak kelihatan gitu di awal. Emang benar sih pas di awal itu kan gue kayak apalah yuk. Terus udah tuh ya udah gue biasa lah cekin lah gue Terus ya biasa rutin masukin bagasi. Udahlah kita ke atas nunggu lah biasa. Terus mulai deh tuh dipanggil tuh pesawat ya ada sebutin nama maskapainya, segera tujuan Balikpapan gitu kan Mbak. Nama ke Balikpapan pesawatnya. Akhirnya mau masuk ke pesawat, tiba-tiba teman gue yang di sana nelfon, "Bang, abang di pesawat segera ke counter, sebutin tuh pesawatnya." Wah, ada apaan nih gue panik gitu. Dan gue nggak mau ngapa-ngapain. Gue datang terus
ya biasa, petugas, maaf Pak, ini koper Bapak waktu mau dibawa ke pesawat jatuh Pak, terus baju-baju Bapak